Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Waalaikumsalam. Hahaha. Kangen ya sama mami ya. Baru aja nggak nge-live berapa minggu. Nedlin, kamu masih mau ikutan sedekahannya Verfu nggak? Katanya setiap hari Jumat. Alhamdulillah sehat sayang. Alhamdulillah kemarin udah tawasulan lagi buat si Verfunya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kangen ya? Belum juga ada sebulan. Waalaikumsalam. Gimana? Banyak berita baru ya? Banyak berita baru ya? Aku diinbokin terus tuh sama anak-anak. Banyak berita baru. Waalaikumsalam. Banyak berita baru ya? Ya Allah. Malemi kemana aja? Aku tuh banyak klien sayang. Dan aku lagi fokus ke Cupi juga. Waalaikumsalam. Iya, Nedlin. Kan kata kamu Jumat. Kemarin udah. Kamu kalau mau TF aja ya. Tinggal kabarin. Intinya style bisa ditiru, vibe-nya enggak, Mi. Ya kan aku udah bilang. Sebenarnya karakter seseorang yang gagal move on adalah dia akan mencoba ke tempat yang sama, ya, mencoba ke tempat yang sama dan ingin merasakan hal yang sama dengan beda orang. Ngerti nggak? Waalaikumsalam. Ngerti nggak maksud aku? Kalau orang gagal move on gitu. Sebenarnya. Karena ya dia akan merindukan memori yang sama. Kayak gitu. Ya aku lagi ada klien, ditambah lagi aku lagi fokus ke Cupi juga. Aku juga lagi fokus ke Cupi juga kan, gitu. Iya nggak apa-apa, oke. Ditambah lagi klien aku yang dari Hong Kong. Ya kan, sekarang dia memang insya Allah dia benar-benar fokus mau benahi spiritualnya, mau pagerin. Ya, aku bilang maksimal itu 1000 hari dibersihkannya. Karena sejalannya waktu kan pasti energi berubah, ya kan. Apalagi kita udah niat perubahan kayak gitu. Kalau kita konsisten, komitmen, ya itu akan ada faedahnya, akan ada perubahan kayak gitu. Kalau cuma sekali 2 kali ya nggak kerasa. Bener nggak guys? Coba kalian pikirkan. Ngerasa nggak kalau kita mengerjakan sesuatu dengan konsisten, komitmen, pasti kita merasakan perubahan dalam diri kita itu nggak mungkin langsung ya. Tapi akan ada perubahan kesananya gitu loh. Apalagi kalau kita maksakan diri untuk ngerubah ke arah yang lebih baik itu memang nggak gampang ya guys. Nggak gampang dan pasti akan ada aja ujiannya, dibikin males lah, dibikin capek lah, keuangannya bermasalah lah. Itu sebenarnya ya ujiannya gitu loh untuk mau naik level gitu.
Waalaikumsalam. Dibikin males terutama ya, gitu. Kayak nggak penting juga lah, udahlah gitu kan, ngapain sih buang-buang duit buat benahin diri gitu, padahal itu penting gitu loh. Makasih lo Verfu, berkah selalu rezekinya bertambah terus. Donatnya lo Verfu, ayo buat mami bantuin donatnya tuh. donat tuh, donat aja tuh, ya kan. Kalau orang mau berubah ya harus konsisten, komitmen gitu loh. Dan belajar sabar, belajar ikhlas, apalagi ngelepasin sesuatunya ya, terutama tentang hubungan, tentang harta itu, agar kita nggak melekat banget gitu. Nah, ini klien aku dari Hong Kong, dia balik lagi. Ya insya Allah sih dia sehat ya, insya Allah dia juga dapat jodoh yang terbaik. Aku doainnya juga biar dia dapat jodoh yang lebih baik dari yang kemarin gitu. Waalaikumsalam, sehat sayang, alhamdulillah. Mami tuh lagi megang orang. Mami juga lagi fokus ke Cupi, ke Kak Cupi. Makasih Kanza, berkah selalu rezekinya bertambah terus. Emang kalau untuk pembenahan diri tuh pasti kita dibikin bosen, dibikin capek, dibikin males. Emang iya, karena itu ujiannya. Orang kalau pengen ke arah yang lebih baik memang pasti ada aja yang ngalangin kayak gitu. Tapi kalau ke arah yang buruk pasti bles, langsung gampang banget. Ya kan, dikasih nikmat dunianya gitu. Tapi ketika sudah terjerumus, terjebak di dalamnya, ya udah, setannya tidak akan membantu kita gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apalagi zaman sekarang ya, banyak orang yang belajar ilmu-ilmu, apalagi tentang gaib ya. Ya belajarnya dengan tujuan ingin menjadi sakti atau agar dikenal orang gitu ya. Dibilang hebat, itu ya hati-hati gitu. Ya. Terutama yang titisan. Kalau kalian memang sudah, makasih lo Verfu, berkah selalu rezekinya bertambah terus sayang. Ih, makasih sayangku, cintaku. Waalaikumsalam. Ayo yang punya donat-donat tebarkan untuk mami yuk. Kalian kangen kan sama mami yuk, biar maminya semangat yuk kasih donatnya. Makasih lo Verfu, berkah selalu rezekinya bertambah terus ya dari segala arah yang halal. Kok nggak di YouTube lagi, Mam? Ada, tapi di YouTube baru. MS Fortune Tarot 99. Ya, kalian boleh cek aja di sana. Itu YouTube baru. Aku naruh di postingan di Lucky MS ya. Kayak gitu. Cupi gimana kabarnya? Udah 3 hari aku nggak chat sama dia. Aku soalnya lagi fokus doain dia. Gimana nih? Ada kabar baru lagi nggak? Anak-anak? Kita baca tentang twin flames ya. Verfu gimana Mi? Alhamdulillah. Ada yang kangen, makanya main ke tempat yang sama. Waalaikumsalam. Ada yang kangen, waalaikumsalam Di. Makanya bermain tempat yang sama. Merindukan seseorang yang terpendam. Ketika kita tidak bisa memegang orangnya, ya kita menghampiri kenangannya. Ya elah, begitu.
Bener nggak? Ya kita tidak bisa lagi memeluk, memiliki seseorang tersebut, tapi apa yang kita lakukan ya ketika kita merindukan seseorang yang tak bisa kita miliki gitu, tak bisa kita genggam. Ya datang ke tempat kenangannya, kayak gitu. Walaupun dengan orang yang berbeda, itu akan kembali lagi kenangannya. Jadi kayak menarik energi lama. Ngerti nggak sih maksud aku, guys? Hah? Ngerti nggak? Itu menarik energi lama, apalagi ke tempat yang sama. Nah, itu akan menarik gitu. Makasih Ivo, berkah selalu, rezekinya bertambah terus dari segala arah yang halal. Iya, anak-anak gue pada baik-baik ya. Ya. Jadi ya, ketika kita tidak bisa memiliki seseorang tersebut dan kita sudah ada kenangan, apalagi sudah bersentuhan, ya kan, sudah banyak communication, intens lah dulunya. Contohlah kita aja lah gitu ya. Nah, ketika kita udah nggak bersama dia, terus kita masih menginginkan tapi nggak bisa berkata apa-apa ya, nggak bisa mengucapkan gitu. Widya, lo jangan langsung ngablak lo ya, bener-bener lo ya. Gue lagi menjelaskan Widya ya. Waalaikumsalam, Vera Bramasta fans base 12. Ya, jangan lupa, ayo donatnya terbangin Vera Bramasta fans base-nya, ayo bantu-bantu, ayo. Kangen kan lo sama gua? Lu ya, baru juga mulai lu ya. Iya, Evi bener. Baru juga mulai lu, Widya, lu bener-bener lu ya. Gue mah baru mulai lo, Wid. Gue baru mulai lo, Wid. Ya, tuh gue baca lagi tuh langganan, Wid ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Rob. Baru juga mulai lu mancing-mancing bet lu ya. Makasih kode ID, berkah selalu rezekinya bertambah terus dari segala arah yang halal. Jadi gini, ketika kita tidak bisa memiliki seseorang tersebut, ya, salah satunya untuk bisa menarik energi orang tersebut adalah salah satunya dengan foto dan kenangannya. Ngerti nggak? Kalau tidak bisa lagi ke tempat orang tersebut, misalnya jauh gitu ya. Kita punya kenangan nih sama dia, tapi ternyata jauh, beda negara. Kayak gue deh ya, kayak gue nih ya, kayak gue ya. Waalaikumsalam. Ya contoh lagi nih mak lu ya, contoh lagi ya. Contoh lagi nih malu ya. Ketika gue lagi kangen dong dengan mantan suami gue nih ya, yang pertama ya itu dah ya sama pelangi gitu ya, wajar lah ya namanya kita sudah rumah tangga ya kan. Seburuk-buruknya suami kita, kalau kita saling cinta pasti ada kebaikannya di situ dan aku tidak mau melupakan itu. Kenapa? Kebaikan orang itu jangan dilupakan gara-gara makasih lo Verbu, berkah selalu rezekinya bertambah terus ya. Jangan hanya karena kesalahan satu terus kita membenci orang tersebut gitu ya, nggak boleh gitu, karena ada kebaikan dia di situ. Nah, automatically ketika gue merindukan dia, celah ya, dan gue nggak bisa dong pergi ke sana ya kan, nggak bisa pergi ke OC saat ini kan, karena ya ada mantan yang dulu yang masih dendam dengan gue ya, secara dia cancer ya, you know cancer dendamnya nauzubillahi menzalik ya. Ya, nah apa yang bisa gue lakukan ya, gue baca doa, pandangin fotonya, ngebayangin di saat itu gue sama dia. Oh di foto ini, oh gue lagi ini sama dia nih. Cia, itu sebenarnya narik energi loh, vibrasinya. Tapi memang nggak langsung beb, itu namanya telepati, guys. Ya, nah ini karena seseorang tersebutnya sudah masih satu daerah. So kalau satu daerah itu sebenarnya lebih mudah sih, lebih mudah. Apalagi kalau pernah ke situ, terus ada kenangan manis di situ, bukan yang buruknya ya, kenangan manisnya di situ, canda tawa, terus dengan hati yang dak dik dukster, bukan yang terpaksa ya. Ada rasa salting segala macam, tuh sebenarnya jatuh cinta orang salting itu ya. Jatuh cinta itu beneran kalau orang salting ya beb, kalau orang salting itu jatuh cinta, ngerti nggak ya, untuk yang lawan jenis ya, itu jatuh cinta sayang ya. Jadi itu menarik sebenarnya ya, menarik
gitu. Si ya astagfirullahaladzim, serius lo Epi. Ya. Nah, jadi sebenarnya dia itu menarik ya. Kenapa dia datang lagi ke tempat itu ya? Salah satunya memang gagal move on. Ya, mengenang memorinya walaupun dengan berbeda orang itu akan menarik energi lama lagi. Ya, menarik energi lama. Gitu. Si Loverful. Terus aku kan dikasih ya sama anak-anak ya. Mi, ini lagunya Manifesting, lagunya si itu kan. Apa? Lagunya siapa tuh yang lagi ngetren tuh? Sebenarnya itu lagu lama sih, ya kan? Nah, itu sebenarnya kenapa dia pas naro itu tiba-tiba ada Viti dia lagi main itu ya kan di tempat yang sama dengan seseorang ini gitu ya. Itu sebenarnya mengenang guys, menarik lagi energi tersebut. Ya. Menarik lagi energi tersebut. Itu namanya memanifestasi. Ya karena dia mengulang kembali walaupun dengan beda orang ya, tapi akan ada kenangan, oh kemarin gue begini nih sama dia, oh kemarin gue lagi ini nih sama dia, gitu loh. Itu akan menarik lagi energinya. Iya Mami, jadi kita keingatan tuh Mi waktu dia main ya. Ya sebenarnya sebenarnya itu menarik energi sih Beb. Datang lagi ke tempat yang sama itu menarik energi, apalagi kata anak-anak namanya nggak diganti ya. So automatically nama dan foto itu nggak diganti. Sebenarnya itu udah jelas banget gitu loh. Masih ada sesuatu yang belum bisa dia lepaskan. Ya, masih ada sesuatu yang tidak bisa dia lepaskan. Kayak gitu. Waalaikumsalam. Ya, paham ya kalian ya. Cupi gimana kabarnya? Bismillahirrahmanirrahim, kita lihat koneksi Twin Flames. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya one set jangan salahin gue ya kalau gue belum move on. Mau gimana mau move on? Nih aku kasih tahu ya. Center 4, center 7, 8 ya. 9 dan 11 itu susah move on. Tapi ya yang paling parah nggak bisa move on itu adalah center 4, 7 dan 9. Ya, 4, 7 dan 9. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan percaya tarotnya, nggak boleh ya. Ini bukan Tuhan ya guys. Aku selalu ingatkan, nggak boleh percaya tarot 100%. Ini hanyalah sebagai payung, sebagai jembatan aja buat kita benahi diri, ya, agar tidak salah pikirkan sesuatu, tidak salah mengucapkan, dan sangat berhati-hati dalam berpikir, berucap, bertindak, ya. Aku 8 Mi, betul kata Mami susah move on emberan, ya. Kumada ngasih tahu aja, ya. 4, 7, 8, 9, 11. Itu susah move on, guys. Waalaikumsalam, itu susah move on. Ya. Ayo bantuin donatnya, guys, mencapai target. Itu sisa berapa tuh donatnya? Waalaikumsalam. Kita lihat koneksi Twin Flames-nya ya. Kalian ingat nggak aku bilang? Suatu hari nanti dia akan kangen dan akan mengulang memori yang sama walaupun dengan berbeda orang. Ingat nggak aku pernah ngomong kayak gitu? Ingat nggak? Coba, kalian ingat nggak? Coba. Aku pernah ngomong gitu nggak? Coba, ingat-ingat dah. Ingat Mi,
Tuh, ya kan? Sekarang Allah buktikan kan? Ya kan? Jadi kita ikutin aja alurnya, ya. Tetap dengan prasangka baik kita. Halo Lisa, Lisa, apa kabar sayang? Jangan lupa bantuin kereta gue 5. Lisa gue todong. Apa nggak soang no ya, bantuin kereta gue 5. Lisa gue todong. Lisa cantik. Ya Allah. Ingat kan? Ya dia nyerungut. Ayolah buat mami lu, biar mami lu semangat lagi nih. Kan alhamdulillah kebukti satu-satu nih pelan-pelan. Ya kan? Kan aku udah pernah bilang ya dulu, suatu hari nanti ya dia akan mencoba mengulang kenangan yang sama walaupun beda orang. Ingat nggak? Aku pernah ngomong gitu kan. Ayo Kakak Lisa cantik, bantu targetnya Mami biar tajam target kita nih Lisa. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan? Tina. Tina. Aduh, saling memikirkan satu sama lain. Walaupun dulu merasa sia-sia. Ya Allah, ya Allah. Tapi ternyata rasa itu tak pernah lepas. Makin tersiksa. Wow. Lisa cantik. Ayo bantuin maminya kereta sayang. Udah lama loh kamu gak ngasih mami kereta cinta. Tut. Ayo Lisa. Guys nih kita nih. Insya Allah ya mereka jodoh dan ketemu lagi verfunya. Ya Allah Mi, kita aja yang lihat tersiksa. Ini energinya loh. Ya, 5 of Swords, the High Priestess, and the 8 of Swords. Ini sebenarnya saling memantau sih. Cuman ya kayak untuk disatukan saat ini ya sia-sia aja. Ngerti nggak sih? Jadi ya dua-duanya sama-sama tersiksa juga. Cuman ya mau gimana? Ya kan? Mau gimana? Orang udah berjalannya seperti ini. Tuh. Ya kan? Jadi udah sia-sia saling mengendalikan. Udah sia-sia. Mau controlling juga mau gimana? Kita pernah ngalamin. Ya Allah. Widya lu ya, bener-bener lu ya. Aduh ya Allah Rabi. Perasaan Mas lihat foto Uti dipajang lagi pas main di nanti ya, ada di Perbayar kalau itu mah ya. Ayo guys, ikuti langganan aku cepetan mumpung ada readingan gratis buat 3 bulan ke depan. Khusus pelanggan yang aktif ya. Nanti tanggal 17 Agustus aku baca buat pelangganku yang aktif. Siapapun kalian, ayo cepetan ikuti langganan Mami. Buruan, lumayan loh. Dapat readingan gratis 3 bulan. Buat 100 hari kalian energinya. Ayo. Nanti ada di Perbayar. Rindu ya, rindu, serindu-rindunya, gitu ya. Namun engkau tak mengerti. Cela. Aku pernah ngalamin Mi, tapi alhamdulillah akhirnya bersatu lagi, walaupun meskipun sudah pisah. Aduh, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tapi itu menjadikan suatu pengalaman yang indah juga sih, ya kan? Kan bingung ini mau baliknya bagaimana, karena ya
ya sudah terikat dengan seseorang ya. Salah satunya tentang keuangan. Ngerti nggak? Salah satunya tersiksanya karena keuangan. Nih, Twin Flames-nya ya. Jadi, ada Five of Swords, the High Priestess, Eight of Swords, and the Emperor, Four of Wands, Six of Pentacles. Nine of Cups, Eight of Cups, oh my God. Eight of Pentacles. Ini gimana caranya nih? Nine of Swords, the Chariot. Mau diperjuangkan lagi harapannya, tapi gimana posisinya ini? Gimana memperjuangkannya lagi? Pengennya sih kembali lagi kayak dulu nih harapannya sih. Cuman ya bingung dengan caranya karena ya Twin Flames-nya udah ada yang terjebak dalam permainan karma, terutama tentang keuangan. Terikat pekerjaan, ya kan aku udah bilang. Terjebak di situ. Lisa cantik, kereta, ayo cepetan. Biar mencapai target kita, sayang. Minta sama Lisa cantik, rayu. Ya. The Chariot, Nine of Swords, Eight of Pentacles, Eight of Cups, and the Nine of Cups. Ini sebenarnya hubungan udah bagus loh kemarin tuh. Udah mau arah ke serius loh sebenarnya. Sebenarnya hubungan kemarin tuh udah hampir mau lepasin trust issue di masa lalu. Tapi terjebak. Terjebak dalam ya ikatan keuangan. Aku lihatnya. Kan aku bilang belum janur kuning. Dan juga belum ada ucapan inilah pasangan saya. Jadi ya kita masih bisa berharap, berdoa ya kan dia jodoh. Tapi kalau misalnya jodoh pun dan dia belum selesaikan karmanya dengan yang sekarang nih ya, secara spiritualnya ya itu akan terjadi kisah yang sama dengan si feminim nanti. Ya buat apa? Kalau buat aku mah ya mendingan biarkan dulu aja DM dengan karmiknya kayak gitu loh. Biar belajar tentang pembenahan diri gitu. Kalau feeling aku, caraku sih kayak gitu. Karena kasihan DF-nya. Kalau disatukan lagi tapi si DM-nya belum benahin diri, ya belum perbaiki spiritualnya dan belum bisa menerima tentang kesendirian, ngerti nggak? Ya dia akan selalu melakukan hal yang sama kayak gitu. Nih ya, aku kasih tahu. Jalan terberat orang untuk pembenahan diri dalam spiritual itu adalah tentang kesepian. Ngerti nggak? Tentang kesepian. Dan mencoba untuk menarik diri dari yang namanya hiruk pikuk dunia. Yang tadinya kita sering nongkrong sama teman-teman gitu ya. Gaya hidup. Terus tiba-tiba kita pengen benahin nih karma kita nih. Mau nggak mau kita harus maksa diri di rumah guys. Atau nggak pulang kerja pulang ke rumah. Gitu doang. Ya, itu nggak bisa kita benahin diri terus kita tetap nongkrong dengan teman-teman gini. Spiritualnya akan tercampur. Karma orang juga akan tercampur. Kita bisa juga kena efeknya kalau kita belum bentengin diri. Kayak gitu. Dan itu akan membuat karma kita berantakan lagi. Akan sama circle-nya begitu. Bahkan bisa lebih parah. Ya. Kalau orang pembenahan diri secara benar, benar-benar pengen niat benar gitu ya. Niat-niat banget benahin diri. Salah satunya adalah siap menerima tentang kesendirian, kesepian. Kayak gitu. Keduanya adalah tentang harta. Harus berani belajar melepaskan tentang harta ke jalan yang baik.
gunakan dengan kebaikan hartanya. Kalau kita nggak sanggup nih ngejalaninya, ya kamu cari orang yang bisa menjembati rezeki kamu dengan caranya, gitu. Iya, betul banget, Mi. Selalu dipertemukan circle serupa. Pasti itu akan malah lebih parah, Beb. Lebih parah nanti dipertemukannya lebih parah lagi karena ya itu memaksakan diri kita untuk benahin diri pada endingnya nanti. Kayak gitu. Kita nggak bisa lari tentang pembenahan diri, nggak bisa lari. Pasti suatu hari kita harus menghadapinya. Kayak gitu. Kita nggak bisa lari nih, nggak lah, nggak usah benahin diri, udah nikmatin hidup tentang duniawi aja. Gue kerjaan gue bagus kok, uang gue banyak, gue cantik, gue ganteng misalnya. Karir gue wow gitu kan. Dia ngandelin duniawinya doang. Nah, setelah beberapa waktu nih ya, kita nggak tahu ya, entah itu setahun atau satu harinya, kan bisa. Namanya keajaiban Allah ya. Tiba-tiba dibolak-balikan nih sama Allah nih. Ya, karena membanggakan tentang duniawinya. Tidak mementingkan untuk koneksinya sama Allah, benahinnya, koneksinya sama leluhurnya, gitu kan. Ya, automatically sama Allah akan, gue balikin nih kesombonganmu, gitu kan. Nah, kita nggak pernah siap saat itu kan. Karena kita lagi di atas, di awang-awang, gitu. Sebenarnya sadar, cuman memang butuh waktu ya DM itu untuk bisa sadar tuh butuh waktu sayang. Nah, ketika dia sudah menemukan seseorang yang benar-benar bisa membuat dia berubah adalah ya ketika DF itu benar-benar melepaskan DM dengan siapapun dan DF fokus tentang dirinya dengan Tuhannya, dengan Allah kayak gitu. Nah, itu akan berbalik energinya. Apa yang dia lakukan ke DF itu dia akan rasakan, bahkan bisa lebih parah gitu. Mau baik atau buruknya ya kalau misalnya dia melakukan kebaikan untuk DF, ya kebaikannya akan mendapatkan luar biasa. Tapi kalau dia lebih banyak melakukan keburukannya kepada DF, ya automatically dia akan merasakan keburukannya lebih buruk kayak gitu. Surrender totally ya. Oh iya, itu harus. Surrender total itu adalah menerima kesendirian, say. Menerima kesalahan, menerima kekalahan. Dan belajar untuk memaafkan. Ngerti nggak? Ngerti dong? Ya kan? Lisa cantik. Ayo dong sayang. Lu nggak kangen sama gue lo? Nah? Waalaikumsalam. Rayu si Lisa cantik. Biar ngasih kereta sama maminya. Ini terjebak ini. Tapi berdoa loh, dua-duanya nih berdoa untuk bisa bersatu lagi. Karena terlalu banyak kenangannya. Bisa kembali tapi butuh waktu ya. Ini ada sampai 6 bulan, 6 tahun ya, baru bisa. Ya kalau misalnya kembali lagi dalam 6 tahun automatically kan udah pada dewasa ya. Ngerti nggak? Udah pada dewasa ya, automatically kalau dalam 6 tahun itu ya pastinya udah pada dewasa pikirannya. Nah, kalau misalnya mau kembali tapi DF-nya belum benahi spiritualnya, belum belajar bayar karmanya dari dia sama si karmik ini, ya kalau saran aku lebih baik jangan dulu bersatu. Kalau yang udah menikah sih nggak apa-apa, tapi kalau yang belum menikah jangan gitu loh, ngerti nggak? Kalau belum menikah sih usahakan jangan dulu, jangan balik dulu. Ini mah saran gua. Ini saran gua ya. Terserah sih, ya. Lu yang jalan-jalanin dah ya. Ya, terserah. Kalau DF itu aktif sosmednya beda, say. Kualitasnya udah beda. Kamu bisa membandingkan sih sebenarnya. Ya, DM sama karmik sama DF itu kualitas dalam memainkan sosmed itu akan berbeda. Itu nggak bisa sama karena energinya sudah beda. Ya, vibes-nya udah beda. Bermanfaat atau tidak gitu loh.
Memberikan positif apa negatif? Kayak gitu. Ngintip mah pasti, cuman udah nggak terlalu ke-trigger banget sih kalau feeling aku ya. Udah nggak kayak dulu, triggernya kayak, aduh pengen tahu nih, aduh bikin ini biar si DM-nya juga notice tentang gue misalnya. Sekarang Dev tuh udah nggak terlalu begitu. Ngintip-ngintip tapi nggak yang, udahlah gitu dong. Oh begini, oh yaudah. Apa mau dipaksakan lagi? Kalaupun jodoh, ini butuh waktu tuh. Harus bisa belajar mengimbangi ego dan spiritualnya. Harus benar-benar mengimbanginya. Ini nggak bisa dengan cepat. Kembali pun kalau misalnya dalam keadaan masih membawa dampak dari energi negatif dari orang lain, ya buat apa? Ya kalau dibilang penyesalan ya pasti adalah, dua-duanya juga ada. Penyesalannya adalah kenapa sih harus sama-sama egois gitu loh. Dan ya kenapa harus memakai logika terus gitu loh. Sebuah hubungan itu kan nggak bisa logika terus, say. Ya kayak perasaan aja. Kamu suka seseorang, terus kamu bingung nih, kok gue suka sama dia ya? Secara logikanya di mana? Kan nggak bisa, itu pakai rasa, empati. Bener nggak? Coba aku tanya. Kalau cinta sejati ya, beda kalau cintanya modus mah. Kalau cinta sejati, ya kita kan bingung, kok gue suka sama dia ya? Gitu. Itu pakai rasa, bukan pakai logika. Kalau cinta sejati ya, kalau yang tulus gitu. Ya, kalau aku bilang sih ya mancing, tapi aku lihatnya sih lebih santai ya energinya. Lebih santai. Karena udah lebih fokus ke dalam diri sendiri sih. Ya. Ya, kalau disatukan lagi juga percuma kalau masih terjebak dengan karma orang yang belum dia selesaikan. Kasihan DF-nya lah jadinya. Ya, ini sebenarnya sama-sama mengaca sih koneksinya. Sama-sama ngaca sebenarnya. Ini sama-sama berdoa dalam diam untuk bisa kembali lagi. Sebenarnya masih sama-sama berdoa biar bersatu lagi. Karena mereka juga nggak bisa melupakan kayak gitu loh. Ya orang energinya spiritualnya sama, ya kan? Bismillah. Kita lihat kenapa DM bermain ke tempat yang sama ketika sama DF. Bilang sama Lisa cantik minta kereta gitu. Kak Cupi kemana Kak Cupi? Dia sibuk kali ya kayaknya. Kangen sama Cupi. Mana tuh anak? Bismillah. Kenapa DM bermain ke tempat yang sama ketika dengan DF? Tuh Mama Jupes no, minta no. Malam. Oke. Wow, udah 120 aja nih. 130 aja nih yang nonton. Wow. Wow. Ya Allah, kangen ya sama gue lo ya pada. Lisa cantik, no. Rayu Lisa cantik. Rayu. Tuh, Three of Swords. Oke. Tuh, kakak Lisa cantik, gitu mintanya. Dia maunya dibilang cantik dia mah. Ya kak? Kakak Lisa cantik, tutut dong, gitu. Tuh ya. Seven of Swords, the Moon, tuh. Sabotage, tentang luka hati.
mencoba ke tempat yang sama, ya, triparty itu. Tujuannya adalah ya ingin memuaskan diri aja sih, ingin memanifestikan lagi ya janji yang pernah dia ungkapkan di masa lalu tuh, Three of Wands. Tuh kakak Lisa cantik, tuh kereta dong tuh, iya kan? Lisa cantik. Nah anak-anak nah pada minta juga nah, ayo Lis. Bismillahirrahmanirrahim, kita lihat ya. Katanya Lisa dikatain nenek-nenek. Lisa dikatain nenek-nenek. Ya Allah Lisa, lu mah bener-bener lu ya. Ya Allah Lis. Kacau lo ya Lisa. Di sini kita manggilnya Lisa cantik, ya Allah. Ngatain lo mau. Astagfirullah. Kita memanggil Lisanya, Lisanya cantik ya. Malah dikatain begituan. Ya Allah, gampang banget sih ngatain orang begitu. Ya kan? Lisa cantik, kereta Lis, ayo Lis. Di sini Lisa cantik, di sana Lisa cantik. Ya Allah, iya no si Lisa no ngadu sama gua. Astagfirullahaladzim. Benar. Kangen tuh, kangen guys, kangen DM-nya tuh, kangen, udah jelas, kangen, rindu, kangen. Yang tadi aku udah bilang, dia datang ke tempat itu antara sakit tapi rindu, ngerti nggak? Antara sakit tapi rindu, gitu. Lisa cantik, bilang Lisa cantik kereta gitu. Berasa Catbeat. Udah Lisa, kasih gue kereta cepetan Lisa, bantu ayo Lisa, target kita Lis, readingannya tuh. Aduh, pura-pura ya. Mau gimana? Orang dia ya yang ngerasain sendiri sih ya. Jadi pengennya tuh janji di masa lalu bisa tercapai dalam journey hidupnya dia. Tuh, kangen. Tuh kan, sama karmiknya kan bermain. Nih, perbandingan nih. Jadi gini loh, perbandingan energinya, perbandingan vibes-nya. Ngerti gak sih maksud aku? Lisa cantik, nah katanya. Anak-anak mau minta kereta, Lis. Kasih, Lis. Nih, Page of Cups, the Queen of Pentacles, the High Priestess. Itu sebenarnya dia memanifestikan orang lama. DM memanifestikan orang lama. Ya. Jadi membandingkan, tapi ya dia lebih berhadapnya kepada kenangan lama. Jadi pengen ngerasain vibes-nya gitu loh. Dengan orang lama dan orang baru lebih, ya maksudnya lebih chemistry mana, lebih saltingnya di mana gitu loh. Ngerti nggak? Jadi pengen ngerasain, tapi lebih menghadapnya ya energinya lebih ke kenangan lama. Kalau memang misalnya dia pengen dengan memori baru, ya kalau bisa sih saran aku gitu ya. Ya boleh tempat yang lama, tapi usahakan ya cara berpakaiannya kita, cara ataupun pokoknya jangan ada yang menyangkut dengan orang lama. Ngerti gak sih maksud aku guys? Ngerti gak sih? Kayak gini loh, you mau bandingin nih, kamu mau bandingin nih pasanganmu yang dulu dengan yang baru nih, ke tempat yang lama nih dengan pasanganmu yang dulu, pengen tahu nih vibes-nya di mana gitu kan. Tapi kamu masih memakai atribut dengan yang lama. Ngerti nggak?
Ya itu sama aja. Sama aja, jadinya ya menarik kenangan yang lama. Ngerti gak sih maksud aku? Kecuali ini ya, kamu eh dengan orang baru ini ke tempat yang lama, dengan orang yang lama dulu, tapi kamu memakai atribut yang baru, karakter dirimu yang baru. Ya entah itu pakaian, nama, atau apalah gitu ya. Kamu mengganti semua atribut kamu di masa lalu dengan gayamu yang baru. Nah, itu bisa bisa jadi akan sedikit berbeda. Ngerti nggak? Ngerti nggak sih maksud aku? Bisa jadi akan sedikit berbeda energinya. Gitu. Tapi kalau masih memakai atribut yang lama, dengan orang yang lama ke tempat yang lama, itu narik lagi, Beb. Ya. Verpu bubar. Emang Fuji pernah bilang bubar nggak? Aku pengen denger dong. Bilang sama Fuji dong. Fuji, tolong dong ucapin Verpu bubar. Kita bubar deh. Ya. Kita bubar sayang. Ya. Ya. Di sini bacaan tentang Twin Flames ya. Ya. Tolong bilangin Fuji Ki. Ya. Kalau memang nggak nyaman dengan readingan aku, blok aku. Jadi aku nggak bisa tag nama dia. Terus usahakan bilang ke Fuji. Fuji, bilang dong Verpu bubar. Kayak waktu Fuji bilang, apa sih Sarji? Apa sih Aifu? Ya, baru kita bubar sayang. Ya, gue lagi nunggu itu, serius. Ya, lagi nunggu Fuji bilang Verpu bubar. Wallahi, ya, lagi nunggu, seriusan. Nunggu banget. Ya, jadi kita juga nggak berdoa banyak nih buat Fuji sama Feral lagi. Kalau Fuji udah bilang Verpu bubar, kita bubar. Serius, nggak pakai lama. Beneran. Ya, udah masuk kagak assalamualaikum, pakai hijab pula. Ibu, ya Allah bu, masuk rumah orang tuh ya ketok-ketok, assalamualaikum. Sayang bu, hijabmu bu, ya Allah. Ya, sayang, akhlak adabnya kagak dipakai. Ya Allah, ya udah nggak. Gua kalau orang tuh nggak blokir dulu, Atik Yani, nggak. Gua mah orangnya nggak blokir dulu, gua kasih tahu dulu lah. Gua mah nungguin seriusan guys. Bener loh, aku nungguin mau Fuji, mau Feral bilang Verpu bubar, kita bubar. Serius, gue mah. Ya, kayak waktu Fuji bilang apa? Sarji bubar, Aifu bubar, lah kita bubar. Mau ngapain kalau Fuji sama Feral udah bilang Verpu bubar terus kita masih ngarep gitu? Lah mau ngapain? Ih, cucok. Pakai logikanya aja lah. Ya kan? Makasih Lisa, 4 lagi Lisa, ayo dong. Mencapai target kita nih Lisa nih, dia masih memantau orang lama. Ya Allah, berkah selalu, rezekinya bertambah terus Lisa. Lisa ngasih kereta sayang. 4 lagi Lisa, ayo Lisa, bantu targetnya. Lisa cantik. Iya, orang aku aja lagi nungguin antara Fuji sama Vera bilang Verpu bubar lah, kita bubar. Lah mau ngapain juga gue ngedoain sampai tawasulan. Ya kan? Mau ngapain coba? Aku Scorpio Mi, kalau aku tiba-tiba datang ke tempat lama, tapi bersama orang baru dalam hati, aku lagi bandingin setiap momen. Ya Allah, Bibi Hiu lu siapa sih? Ya Allah, lu siapa? Lu Scorpio juga, tuh kan? Nah, gue baru ngomong tadi, dia ngomong tuh. Ya kan? Jadi dia tuh masih membandingkan, tapi masih lebih berharapnya ya ke orang lama ini. Ada orang baru, ada. Tapi kayak ya apa ya kalau dibilang cuek banget sih enggak ya. Jadi kayak ada suatu tanggung jawab aja di situ.
Kita lihat ya, hubungannya DM sama karmik seperti apa ke depannya. Soalnya 99 guys, itu 99 ya. Dengerin ya anak-anak gue ya, dengerin. Ketika nanti mau Puji, mau Feral bilang Verpu bubar, kita bubar ya guys. Ingat ya. Ngerti kan? Kita jangan kayak yang itu-itulah memaksakan. Ya. Ngerti ya? Harus menerima kenyataan ketika Fuji atau Vero bilang Verpu bubar. Ya kita bubar. Bukan. Atia, dengerin aku. Kalau Puji sama Vera udah ucap Verpu bubar, kita bubar. Kita tetap reading, tapi yang lain, artis yang lain, gitu. Ngerti nggak maksud aku? Ya, walaupun nanti ternyata ujungnya ya mereka ucap bubar nih misalnya, tapi ternyata ujungnya mereka nikah, kayak kita nggak ada yang tahu. Ngerti nggak? Kita tetap baca reading tentang Twin Flames, gitu loh. Ya, kita tetap baca reading Twin Flames, say. Nggak usah khawatir, ya. Tetap baca reading tentang Twin Flames, nggak usah khawatir, ya. Tapi jangan memaksakan Puji sama Feral ketika mereka dua-duanya udah atau salah satunya ucap Verpu bubar. Tapi ternyata tiba-tiba ketika mereka ucap bubar ya, ternyata endingnya mereka nikah. Kita nggak ada yang tahu rencana Allah, ya kan? Ya makanya kita gini loh, kita menerima yang pahitnya sayang. Ngerti nggak sih? Padahal hal tersebut yang kita suka. Nah itu, ketika kita belajar menerima pahit dari apa yang kita suka, Allah akan mengentengkan, meringankan masalah kita. Ngerti nggak sih maksud aku guys? Memudahkan melancarkan keinginan kita. Ngerti nggak sih? Aduh, kok kalau ngomong ya kadang tuh kayak petuah-petuah gitu loh Beb. Ya kan? Lo tahu sendiri, ya kan? Yang di badan gue tua semua. Yang di badan gue tuh tua semua soalnya. Jadi pakai petuah-petuah gitulah Beb. Lo ketawa aja lo, Scorpio. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya berharap sih, cuma ya lagi DF udah nerima kenyataan, Beb. Ngerti nggak? Udah nerima kenyataan. Kita lihat ya koneksinya DM sama karmik. Jadi gini ya, ketika kita menginginkan sesuatu, ternyata yang tadinya gampang diraih,